Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4 yang sholih dan sholihah. Semoga kabar anak-anak hari ini dalam keadaan sehat dan anak-anak tetap semangat dalam belajar meskipun kita masih dalam masa pembelajaran daring. Dan untuk hari ini anak-anak kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Untuk itu anak-anak persiapkan buku kalian, buka buku LKS-nya dan juga buku tulisnya. Hari ini selain anak-anak nanti mendengarkan penjelasan dari Pak Udin juga memberikan tugas anak-anak supaya mencatat atau meresum materi yang Pak Udin sampaikan atau yang Pak Udin slide-kan di monitor HP anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi dapat menambah kelancaran dalam belajar kita hari ini. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, setelah kalian mempersiapkan buku kalian, buku LKS-nya, buku IPS, silakan dibuka halaman 3, 4, dan 5. Hari ini anak-anak kita akan mempelajari mengenai potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk itu anak-anak simak baik-baik penjelasan dari Pak Udin dari awal sampai akhir. Yang pertama, kalian buka halaman 3. Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang sangat melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber daya alam di setiap daerah memiliki perbedaan atau berbeda-beda. Hal ini bergantung pada berbagai faktor, seperti faktor geografis atau letak wilayah, suhu udara, letak suatu tempat di dataran rendah atau di dataran tinggi, dan lain sebagainya. Sumber daya alam tersebut mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat yang ada di sekitar. Jadi sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu mempengaruhi bentuk pekerjaan atau bentuk kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Selanjutnya anak-anak kalian buka halaman 4. Hubungan potensi sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan jenis-jenis pekerjaan penduduknya. Yang pertama, sumber daya alam suatu daerah akan mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya setempat. Jika suatu daerah merupakan daerah pegunungan, sebagian besar masyarakatnya akan bekerja sebagai petani atau pekebun. Karena lahan dataran tinggi itu rata-rata memiliki lahan atau memiliki tanah yang subur. Berikut ini contoh potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pertanian. Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Jadi Indonesia itu karena terletak di antara garis khatulistiwa sehingga mengalami 2 musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Akibat 2 musim inilah Indonesia termasuk negara yang tropis. Hal ini membuat suhu udara dan kelembapan udara cenderung hangat sehingga berbagai jenis tanaman pertanian dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Nah,
contoh-contoh hasil pertanian di Indonesia antara lain yaitu yang pertama yaitu padi, kemudian kedelai, kacang tanah, umbi kayu, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil daripada pertanian. Kemudian yang kedua yaitu perkebunan adalah segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, serta pemasaran terkait tanaman perkebunan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pengolahan bahan tanaman-tanaman perkebunan itu masuk kategori jenis perkebunan. Beberapa hasil perkebunan yang ada di Indonesia yang diekspor atau yang dikirim dari Indonesia ke luar negeri antara lain yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit Indonesia termasuk pengekspor terbesar. Kemudian kakao atau coklat. Kemudian cengkeh, kopi, teh, dan juga tebu. Ini adalah hasil perkebunan yang ada di Indonesia. Kemudian kehutanan. Hutan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, yaitu hutan produksi dan hutan konservasi serta hutan lindung. Itu ada 3 jenis hutan yang ada di Indonesia. Yang pertama hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Itu adalah jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia. Nah, untuk pengertiannya silakan anak-anak membaca halaman 6 yang A, B, dan C tersebut. Selanjutnya anak-anak, yang keempat yaitu peternakan. Nah, peternakan di Indonesia ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, peternakan hewan besar. Peternakan hewan besar ini contohnya adalah peternakan yang melibatkan hewan seperti sapi, kuda, kerbau, dan lain sebagainya. Itu adalah peternakan besar. Serta hewan-hewan tersebut diambil baik susu, daging, kulit, dan tenaganya. Itu adalah manfaat dari peternakan besar. Kemudian yang B yaitu peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil ini contohnya seperti peternakan kambing, peternakan domba, peternakan kelinci, dan lain sebagainya. Yang ketiga atau yang C yaitu peternakan hewan unggas seperti hewan bebek, ayam, angsa, itik, puyuh. Itu masuk kategori peternakan hewan unggas. Selanjutnya yang kelima yaitu perikanan. Karena sebagian wilayah di Indonesia berupa perairan, sehingga perairan tersebut meliputi perairan daratan dan lautan. Kegiatan perikanan yang dilakukan pun meliputi perikanan darat dan perikanan laut. Contohnya perikanan darat seperti perikanan yang dilakukan di sungai, danau, dan kolam atau tambak-tambak yang ada di sekitar telaga. Itu adalah perikanan darat. Kemudian perikanan laut. Wilayah perairan laut Indonesia yang luas berpotensi menghasilkan ikan yang berlimpah. Jenis ikan laut yang ditangkap antara lain ikan tongkol, ikan tuna, ikan bawal, ikan teri, dan lain sebagainya. Itu adalah perikanan laut atau hasil tangkapan yang ada yang berasal dari laut. Selanjutnya nomor 6 yaitu pertambangan. Nah,
pertambangan ini adalah sesuatu kegiatan pengambilan endapan atau bahan galian yang sangat berharga dan bernilai ekonomis dari dalam perut bumi, baik secara mekanis maupun manual. Nah, pengambilan ini biasanya dilakukan dalam skala besar anak-anak pertambangan ini. Nah, contoh hasil pertambangan antara lain yaitu tambang emas, kemudian tambang batu bara, kemudian tambang timah, tambang nikel, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kegiatan pertambangan. Nah, itulah anak-anakku semuanya beberapa jenis hubungan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita atau di Indonesia dengan jenis-jenis pekerjaan penduduk yang ada di sekitar. Jadi jika sumber daya alam di sekitarnya itu berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan, maka masyarakat atau orang-orang rata-rata berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan tersebut. Yang anak-anakku semuanya, demikian tadi penjelasan dari Pak Udin mengenai hubungan potensi sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan jenis-jenis pekerjaan masyarakatnya. Jika ada penjelasan dari Pak Udin yang kurang, saya mohon maaf, dan anak-anak silakan menulis apa yang Pak Udin slide-kan di monitor HP anak-anak, dan nanti di home visit Pak Udin akan mengecek hasil ringkasan kalian mengenai materi yang hari ini Pak Udin ajarkan. Demikian, jika ada penjelasan saya yang kurang, saya mohon maaf. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.